Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afisya Putra dengan NIM 07113823281185. Program Studi Ilmu Administrasi Publik kelas P1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Di video ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 3, yaitu anggaran publik pada mata kuliah keuangan publik. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian anggaran publik. Yang kedua, teori dasar anggaran publik. Dan yang ketiga, asas-asas anggaran publik. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian anggaran publik. Anggaran publik adalah dokumen perencanaan keuangan pemerintah yang menggambarkan alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengalokasian dana, tetapi juga mencerminkan kebijakan dan prioritas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Indra Bastian tahun 2010, anggaran adalah perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan dalam satu periode tertentu. Sementara menurut Mardiasmo tahun 2009, menekankan bahwa anggaran merupakan proyeksi kinerja yang akan dicapai. Jadi anggaran publik bukan sekedar daftar angka, tetapi alat yang menunjukkan bagaimana negara mengelola uangnya untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pokok bahasan yang kedua, yaitu teori dasar anggaran publik. Konsep dasar anggaran publik berawal dari pemikiran VOK tahun 1940 yang mempertanyakan bagaimana pemerintah memutuskan alokasi dana secara adil dan efisien. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Varney B. Lewis tahun 1952 yang mengajukan 3 prinsip utama dalam penganggaran. Yang pertama, nilai relatif atau relative value. Setiap pengeluaran harus memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, analisis bertahap atau instrumental analysis. Keputusan anggaran harus mempertimbangkan tambahan manfaat dari setiap peningkatan dana. Yang ketiga, efektivitas relatif atau relative effectiveness. Program yang didanai harus diukur efektivitasnya untuk memastikan manfaatnya lebih besar dibandingkan alternatif lainnya. Dengan memahami teori ini, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih rasional dan berorientasi pada hasil. Pokok bahasan yang ketiga adalah asas-asas anggaran publik. Agar anggaran publik dikelola dengan baik, terdapat beberapa asas yang harus dipatuhi. Yang pertama, komprehensif, yaitu anggaran harus mencakup semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk transparansi. Yang kedua, eksklusivitas, yaitu hanya mencakup aspek keuangan tanpa mencampur elemen lain. Yang ketiga, kesatuan dari universalitas. Semua pendapatan dan pengeluaran harus dicatat secara bruto. Yang keempat, tahunan, berlaku untuk 1 tahun agar evaluasi lebih mudah. Yang kelima, ketepatan, disusun dengan akurat untuk menghindari defisit atau surplus terlebih. Dan yang keenam, kejelasan dan publisitas, harus disusun dengan bahasa yang jelas dan bisa diakses publik. Selain itu, ada asas tambahan menurut Jah Janulin tahun 2010 seperti yang pertama, pertanggungjawaban, yaitu penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, delegasi wewenang. Pengelolaan anggaran harus didistribusikan secara efektif. Dan yang ketiga, akuntabilitas kinerja. Setiap individu yang bertanggung jawab harus dievaluasi berdasarkan kinerja mereka. Baiklah, kita tarik dari kesimpulan yang saya jelaskan tadi. Anggaran publik adalah alat penting dalam kebijakan fiskal yang mencerminkan prioritas pemerintah dalam membangun dan pelayanan masyarakat. Teori anggaran membantu dalam mengambil keputusan yang lebih efektif, sedangkan asas-asas anggaran memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan pemahaman yang baik tentang anggaran publik, kita bisa lebih kritis dalam menilai kebijakan pemerintah dan berperan aktif dalam pengawasan penggunaan dana publik. Demikian penjelasan video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.